pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini jarak mungkin memisahkan kita, tetapi hadirat Allah tidak mengenal jarak. Hadirat Allah ada di tempat ini, juga ada di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu untuk berdoa. Syukur bagimu Tuhan untuk setiap kesetiaan dan kebaikan Allah. Pagi hari ini kami rindu untuk beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah-rumah dimanapun kami berada. Dan siap memuji Engkau Tuhan dengan sorak-sorai dan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita semua siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Pujian yang pertama, masuk gerbangnya dengan pujian.
Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain Tuhan.
yang saat ini kami rindukan, yang saat ini kami nantikan Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau Bapa, setiap isi hati dan suara-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kabar sukacita itu boleh kami terima pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami siap Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di tempat kita masing-masing, mari kita pagi ini untuk kembali bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan melihat belajar bersama-sama masih dari perumpamaan, yaitu terambil dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 19. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ya, Lukas 13 ayat 6 sampai 19, ayat 9 maaf. Tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saya akan bacakan firman Allah demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ayat 8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Puji Tuhan. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dengan semangat, ya. Bagaimana pagi ini kita belajar kembali dari firman Tuhan tentang pohon, ya, pohon ara di tengah-tengah pohon anggur. Ada satu pohon ara di tengah-tengah, di mana di antaranya banyak pohon ara. Hanya satu pohon ara. Apa yang dirindukan oleh Tuhan yang punya pemilik tanah yang dikatakan dikatakan seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Saya percaya, ya, pemilik, ya, pohon anggur yang ada di tengah-tengahnya ada pohon ara ini, dia merindukan, dia menginginkan pohon ara itu menghasilkan buah, ya. Dan memang pohon ara bisa tumbuh di segala tempat, ya, bisa tumbuh di daerah kering, di daerah basah, di pegunungan, di tanah yang padang, dia bisa bertumbuh, sehingga dia bisa bersama-sama pohon anggur di antara pohon anggur. Permasalahannya bukan di mana dia ditumbuh, tetapi mengapa, ya, mengapa pohon ara ini tidak berbuah? Ya, ini pertanyaannya buat kita pada pagi ini. Mengapa pohon ara itu tidak berbuah? Memang perumpamaan ini Yesus ingatkan kepada ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita membaca pasal 13 ayat 5 dikatakan, "Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian." Ini berbicara, buah adalah berbicara tentang adalah pertobatan. Ya, jadi anak-anak Tuhan yang sudah iring Tuhan sekian lama, ya, Bapa di surga dia ingin melihat buah yang dihasilkan. Bapa di surga ingin melihat hasil yang nampak. Ya, pemilik ini mengatakan dia ingin melihat, dia ingin mencicipi, dia ingin mendapatkan buah dari pohon ara ini. Tapi selama 3 tahun dia menunggu, ya,
pohon ara bisa hidup cukup lama. Dan biasanya tahun ketiga, ya orang bisa memetik dari pohon ara itu. Dan luar biasa, pohon ara itu biasanya berbuahnya bisa sampai 10 bulan. Ya, bisa sampai 10 bulan. Ya, terus berbuah dan berbuah dan berbuah. Ya, tetapi sayang, kenapa? Ya, dikatakan yang diharapkan oleh Tuhan ini, pohon ara ini tidak berbuah. Ini saya sekali lagi katakan bahwa ini menunjukkan kepada orang-orang yang sudah diberikan kemurahan Allah. Dia ada di antara pohon-pohon anggur. Dia ada di antara pohon-pohon anggur, tapi dia tidak bisa menghasilkan sesuatu. Gereja Tuhan, saat ini kita diingatkan kembali bagaimana kita sebagai anak Tuhan. Sudah sekian lama kita iring Tuhan. Sudah sekian tahun kita iring Tuhan. Tuhan ingin melihat buah yang dihasilkan, yaitu buah pertobatan. Orang yang bertobat ada hasilnya, ada buah. Dari sikapnya, dari perkataannya, dari tindakannya. Ya, yang dulu mungkin dia pembohong, sekarang ketika dia bertobat, dia berkata dengan jujur. Ya, dulu mungkin dia seorang yang mungkin pencuri, ya, mengambil barang orang lain. Tapi ketika dia bertobat, bukan lagi mencuri, dia bisa memberi kepada orang lain. Ada perubahan. Ini yang dihasilkan. Ya, ini yang akan membawa kepada keselamatan. Ya, ini yang pertama, bagaimana dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, 2 Petrus 3 ayat 9, firman Allah berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita lihat, ya, 3 tahun. Selama 3 tahun Tuhan ini menunggu. Tahun pertama tidak ada, dia sabar. Tahun kedua sabar, dia tunggu, tidak berbuah juga. Tahun ketiga sama, tidak berbuah juga. Apa yang dikatakan Tuhan tadi? Tebang, buang, ngapain? Ya, dikatakan buat apa dia hidup dengan percuma? Ya, dikatakan tadi, tebanglah. Ayat 7 dikatakan, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Artinya ngapain? Ya, tidak ada yang dihasilkan, tidak ada yang didapatkan. Wah, itulah yang pertama yang hari ini, pagi ini saya ingin kita mengajak bersama-sama. Mengapa kita selama bertahun-tahun tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, tidak ada pertobatan? Tuhan sedang menunggu kita, menanti kita. Dia masih sabar untuk kita, untuk bertobat, ya, untuk ada perubahan dalam kehidupan kita. Inilah yang Allah inginkan. Ya, inilah yang Allah inginkan adalah kesabaran Tuhan. Ya, dia ingin melihat anak-anaknya yang sudah diselamatkan. Ya, dia tetap di hidupnya dalam pertobatan. Puji Tuhan. Yang kedua, kalau tadi saya melihat bagaimana tentang pohon ara yang tidak berbuah, ini orang-orang yang tidak ada pertobatan, tidak ada hasil yang bisa dibuahkan. Ada hal yang menarik yang saya lihat, ya, selain hidup dalam pertobatan, saya melihat bagaimana ayat yang 8, ya, ayat yang ke-8 ini hal yang saya katakan luar biasa. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebang lagi. Rupanya penggarap tanah ini dikatakan, dia berkata ke pengurus kebun anggur ini, dia masih punya harapan, punya semangat. Dia tidak kalah dengan kenyataan itu. Sudah tahun pertama gagal, tidak berbuah.
tahun kedua mungkin sudah perhatikan juga gagal. Tahun ketiga masih gagal. Ketika Tuhan katakan tebang, tetapi saya melihat ya pengurus tanah ini punya semangat yang luar biasa. Dia tidak kalah, dia tidak gentar, dia tidak mungkin patah semangat dengan kegagalan. Dia mau berusaha, dia mau melakukan ini. Saat-saat ini kita perlu di tengah-tengah kegagalan-kegagalan yang terjadi, situasi saat-saat ini, ya, dengan adanya COVID ini orang banyak yang sepertinya gagal dalam usaha, gagal dalam mungkin, ya mereka yang berbisnis, banyak yang gagal. Ya banyak gagal, di sana sini banyak yang gagal. Apakah dengan kegagalan itu orang tetap menjadi pasif? Menjadi tidak ada semangat, ya. Dengan kegagalan membuat orang tidak lagi bergairah. Ingat firman Tuhan, apa yang dikatakan Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Saya bacakan untuk kita semua pagi ini supaya kita mau belajar dari penggarap anggur ini. Ketika dia gagal tahun pertama, ketika dia gagal tahun kedua, ketika dia gagal tahun ketiga, apa yang dia lakukan? Pasal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan. Ya, orang yang bersemangat artinya dia punya pengharapan. Dia punya kreatif, punya ide. Dia tidak terpukul karena kegagalan. Mungkin tuannya sudah kecewa, tahun pertama tidak ada, tahun kedua sudah tidak ada lagi, tahun ketiga tuannya sudah kecewa. Tapi perlu orang-orang pekerja-pekerja, para pelayan-pelayan yang punya jiwa yang semangat seperti itu. Di tengah kegagalan, di tengah banyak yang gagal, mari tumbuhkan semangat untuk kita hadapi. Biarlah kita mohon kreatif dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Tadi katakan, dia mencangkul. Dia mencangkul, dia merawat. Dia akan mencangkul lagi, dia akan merawat kembali. Nah ini kreatif. Ya, ketika kita ada di rumah saat-saat ini, ketika kita mungkin banyak di rumah saat-saat ini, mari kita belajar kreatif. Apa yang harus saya lakukan di rumah? Ya. Banyak orang yang di rumah tapi dia kreatif, punya semangat, punya keinginan, punya pengharapan. Walaupun dia pernah gagal, walaupun dia mengalami banyak kegagalan, tapi dia punya sesuatu harapan, punya semangat hidup. Ya, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemuda, remaja-remaja, engkau mungkin hari-hari ini banyak melihat orang-orang yang mengeluh gagal dalam usaha, gagal dalam banyak hal. Mereka bingung, mereka seorang patah semangat. Dikatakan orang yang patah semangat bagaimana membangunkannya? Mari kita anak Tuhan, ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan pada pagi ini. Apakah kita belajar dari penggarap anggur ini? Apakah dia katakan benar? Udah bos, udah tuan, tebang saja, saya sudah capek. Ya, sudah capek 3 tahun saya sudah merawat. Udahlah, iya nggak apa-apa, udah tebang saja, ngapain? Kalau bisa, ya pasti tuannya akan setuju. Ya, karena tuannya bilang sudah tebang saja. Tapi penggarap anggur ini luar biasa. Ya, penggarap pohon anggur ini luar biasa. Semangatnya, keinginannya, cita-citanya, pengharapannya perlu masih ada. Tidak patah semangat. Ya, dia akan campur, dia akan rawat. Ya, itulah perlunya kita untuk punya semangat. Ketika semangat, saya yakin banyak ide-ide yang kita munculkan. Ketika kita semangat, kita ada sesuatu yang terpikirkan apa yang saya buat. Saya lakukan apa? Saya usaha apa untuk mencukupi mungkin rumah tangga? Ya, seorang suami mungkin sudah di rumah. Apa yang saya harus lakukan di rumah? Ya, saudara, sangat banyak orang-orang yang kreatif di rumah.
Dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin tadinya tidak pernah dia lakukan. Tapi ketika dia melihat, melihat sebuah tayangan atau sebuah video atau apapun ya, dia mungkin pernah belajar bagaimana kami hamba Tuhan juga diingatkan atau diajar tentang bagaimana membuat tanaman-tanaman dari pot-pot kecil, ya, membuat bagaimana kita bisa menanam dari tempat-tempat aqua yang kecil, tapi kita bisa tanam dan itu bisa sangat sederhana, bisa disimpan di mana saja, ya, dan itu bisa menghasilkan, ya. Saya rindu hari-hari ini kita gereja Tuhan tumbuhkan semangat kita, ya, bukan hanya bisa memuji Tuhan dengan semangat seperti tadi katakan. Saya senang bagaimana pujian yang semangat, ya, dan kita pun harus punya semangat, ada gairah, ada pandangan yang punya pengharapan, punya visi ke depan, untuk kita tidak berdiam diri karena kegagalan, putus asa karena kegagalan, ya. Tapi biar kita mau belajar, ya, apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 40. Yesaya 40 ayat 28 mulai saya akan bacakan. Yesaya 40 ayat 28. Firman Allah berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, ia tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, ketika kita mungkin lelah dengan situasi, ya mungkin kita sudah bosan di rumah, ya kita mungkin sudah tidak bekerja, apakah kita berdiam diri? Apakah kita menyesali keadaan? Menyesali kenapa begini, mengapa begini? Stop penyesalan itu. Ya, mari kita katakan Tuhan, ya, dikatakan dia Allah yang kekal, ya, dia yang menciptakan bumi dari ujung-ujung. Dia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Kita melihat Allah kita adalah Allah yang kekal, dia pencipta, ya, dia yang memiliki bumi ini. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah lesu, dan dia katakan tidak terduga pengertian. Wah, luar biasa, pengetahuan kita luas sekali. Jangan seperti kita hanya melihat hanya di depan kita. Orang yang punya semangat, dia akan melihat ke depan, jauh ke depan. Dikatakan ayat 29, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Ingat kalimat ini, dia Allah, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Luar biasa. Dia memberikan semangat kepada orang-orang yang tidak berdaya, sudah patah semangat. Allah tidak mau anak-anaknya patah semangat. Dikatakan ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, hari-hari ini, mari, apa yang kita nantikan? Ya, apa yang keinginan apa, mujizat apa yang ingin terjadi? Sekarang banyak orang yang berharap, mudah-mudahan. Hanya banyak berharap, tidak ada tindakan. Hati-hati. Ya, kalau kita hanya berharap, saya katakan hati-hati. Mari, tindakan kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan ini, dia tidak hanya mohon Tuhan tolong. Saya percaya dia akan ada usaha. Ya, bagaimana dia akan bertindak. Orang-orang yang menanti-nantikan dikatakan dia akan mendapatkan kekuatan yang baru.
tadinya lemah, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, seperti yang disampaikan oleh khotbah Edi hari Kamis kemarin, bagaimana Matius 11 ayat 28 kata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu, akan memberikan kesegaran untuk kembali dikuatkan. Puji Tuhan. Ya, mari gereja Tuhan bangkit. Dia kembalikan semangat kita. Ya, untuk tidak kita menyesali kegagalan dengan kegagalan, tapi bangkit. Kita punya pengharapan. Ya, seperti tadi penggarap anggur, biarkan aku mencangkulnya. Saya tertarik, saya ingin bacakan sekali lagi Lukas 13 tadi ya, ayat yang 8 dan 9 dikatakan. Lukas 13 ayat 8 dan 9 dikatakan, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Luar biasa. Tidak ada penyesalan dengan kegagalan, tapi dia tetap punya semangat, punya gairah, punya ide. Ya saudara, gagal satu, mari kita tetap lakukan. Ya, sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akan berkarya. Ya, mari kita tetap berkarya. Ya, saya katakan mari jemaat Tuhan, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, mari kita berkarya, melakukan sesuatu. Jangan takut gagal. Tapi ketika engkau mau bersemangat, datang kepada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan. Saya mau Tuhan, saya mau jadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, menghasilkan. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, tidak akan ada hasil apa-apa. Kalau kita hanya berdiam diri saja, sekian lama tidak akan ada apa-apa. Tapi ketika kau di rumah, sekian lama, sekian bulan, tapi ada yang sudah lakukan. Ketika kita ada sesuatu yang dibuat, sesuatu yang kreatif, yang tadi yang mungkin belum pernah lakukan, tapi saudara kreatif, saya percaya ada buah, ada hasil. Istri akan merasakan hasil itu. Anak-anak di rumah akan menghasilkan, mendapatkan hasil. Dia akan merasakan hasil. Mungkin orang tua kita, mungkin ke teman kita bisa berbagi pada orang lain. Kita bisa mungkin berbagi juga pada siapa yang sedang membutuhkan. Puji Tuhan. Luar biasa jemaat Tuhan. Biarlah pagi ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Adakah kegagalan-kegagalan yang terpikirkan oleh kita sehingga kita tidak semangat? Tapi biarlah kita belajar dari firman Tuhan pada pagi ini. Milikilah hati, milikilah semangat, milikilah semangat yang akan membawa kepada hasil. Milikilah semangat yang akan memberikan hasil, yang akan mendapatkan sesuatu, menjadikan saudara bisa memberikan sesuatu. Tidak kosong, tidak kosong. Ada kegagalan, tapi ketika tetap semangat, saya percaya bahwa akan ada hasil. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita akan mengucap syukur pada Tuhan. Tarikan pujian yang berkata, kasih yang terindah, karya terbesar terlebih dahulu, dan terlebih dahulu. Haleluya. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
secara fisik dia menolak karya ini, perbuatan ini, seperti Yesus pun mengalami saat-saat yang lemah, lesu, letih, tertekan. Tapi ketika dia di Taman Getsemani, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Bapa di surga. Bukan kehendakku yang jadi, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Inilah suatu semangat, ini adalah pengharapan. Mari gereja Tuhan, bukan hanya kita katakan kehendakku, kehendak Tuhan. Mari kita katakan, inilah karya Tuhan, karya terbesar untuk kita. Dia dalam akhir hidupnya masih berkarya. Dialah dalam kehidupan kita pun, mari kita akan ada karya terbesar. Seperti Yesus, ingat, dia di Taman Getsemani. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Kalau menurut secara fisik, dagingnya dia ingin menolak berkarya pengorbanannya itu. Tapi karena dia melihat ke depan, ada keselamatan yang terjadi, akan dilakukan, dia melakukan itu. Kita percaya, nggak usah malu dengan kegagalan, nggak usah takut dengan kegagalan. Biar kita akan mau katakan, Tuhan, kalau Engkau sudah berkarya, kami pun ingin berkarya Tuhan. Kami pun ingin berkarya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan lagu ini rapnya, karya terbesar nanti. Sudah ibaratkan doa syafaat untuk kita. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kau, Yesus Engkau, oh Yesus Engkau ku kau lagi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Puji syukur Tuhan Haleluya. buat setiap anugerah-Mu Tuhan, buat setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan seluruh kehidupan. Kami boleh rasakan Tuhan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersepakat Tuhan. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau bersyafaat Tuhan. Kami mau doakan Tuhan gereja ini Bapa. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Biar Engkau yang memelihara Tuhan, Engkau yang melingkupi Tuhan, Engkau yang berada di setiap antara kami Bapa. Kami mau doakan Tuhan gereja ini Tuhan. Kami mau doakan Tuhan setiap program gereja Tuhan yang ada di gereja ini Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang terlibat Tuhan boleh mengerjakan semuanya Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh kerelaan hati Tuhan, karena semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan gereja ini Tuhan boleh berdampak Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Tuhan kami boleh menjadi contoh yang baik Tuhan, menjadi teladan Tuhan. Biarlah Tuhan orang-orang di luar sana boleh melihat Tuhan, melihat pribadi Kristus Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan ke setiap para pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu banyak Tuhan pelayan-Mu Tuhan yang mau mengerjakan Tuhan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan. Kami rindu Tuhan semua jemaat-Mu juga Tuhan memiliki hati yang sama Tuhan. Ampuni Tuhan setiap hati kami Tuhan. Ampuni setiap motivasi kami yang salah Tuhan. Ampuni Yesus. Biarlah Engkau yang melayakan setiap kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan setiap program gereja Tuhan untuk bantuan sosial Tuhan. Kami rindu Tuhan kehadiran kami boleh memberkati orang banyak Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dan terlebih lagi memberkati Tuhan orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Biarlah
Tuhan Kau pakai kami Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap usaha yang kami lakukan saat ini Tuhan. Meskipun kami terpisah jarak Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu ada dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu yang menyatukan kami Tuhan, kasih-Mu yang menyatukan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada satu kuasa pun yang mampu memisahkan kami Tuhan dari kasih-Mu. Kami teringat Tuhan, saat ini Tuhan, dunia sedang lemah Tuhan. Dunia sedang mengalami kesusahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau melihat semuanya itu Tuhan. Kau juga turut campur tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi Tuhan, semuanya atas izin-Mu Tuhan, semuanya atas kehendak-Mu Bapa. Dan Engkau yang memberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berjerih payah Tuhan, tangan-tangan yang sudah mengusahakan keselamatan buat kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap tenaga medis Tuhan, polisi, TNI, semuanya Tuhan. Berkati semua jerih payah mereka Tuhan. Kau juga yang memberkati, Kau yang memulihkan setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Kau tahu Tuhan sedang ada wabah Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu ada buat kami. Ya Tuhan, setiap tenaga medis yang ada boleh jadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, buat menyembuhkan, merawat orang-orang Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu besar Tuhan, lebih besar dari masalah yang ada di dunia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan, kami tidak tahu, ampuni kami Tuhan. Bilang Kau yang jamah Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Bila Tuhan di tengah kesusahan Tuhan, iman kami boleh tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Biarlah iman kami boleh terpelihara Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan kami boleh semakin dekat padamu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap pergumulan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang mereka usahakan buat kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri Tuhan yang turut campur tangan Tuhan, memberkati setiap keputusan apapun Tuhan. Biarlah Kau juga yang memberkati kami Tuhan untuk dapat mematuhi Tuhan. Karena kami tahu semuanya untuk kebaikan semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tidak bisa berkata-kata, tapi Engkau yang tahu Tuhan hati kami. Bila kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami,
supaya kami tetap bersemangat dalam menghadapi keadaan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kekuatan dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Mari kita arahkan hati kita dan arahkan tangan kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia-Nya, perlindungannya, serta damai sejahtera menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah kiranya keluarga dan rumah tanggamu, dan diberkatilah kiranya usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah kiranya masa depanmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang seiman, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi. Untuk pengumuman minggu ini, ibadah masih akan dilakukan secara online, dapat diakses melalui channel YouTube GPDI Barsi jam 10 pagi hari Minggu. Untuk ibadah doa penyembahan juga masih dilakukan secara online melalui channel YouTube GPDI Barsi hari Selasa jam 7 malam. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk beribadah, dapat langsung mengakses channel YouTube GPDI Barsi. Persembahan dan perpuluhan juga diakonia dapat disampaikan secara langsung menggunakan amplop kepada Bapak Gembala atau Saudari Musi ataupun melalui transfer. Untuk program sosial diakonia, kami masih membuka apabila ada Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk turut berpartisipasi, dapat menyampaikan bantuannya ke gereja langsung boleh, atau Saudari Musi atau Bapak Riki juga boleh. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan sosial atau mengetahui apabila ada jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan sosial juga, dapat menghubungi Bapak Riki dan nanti bantuannya akan disampaikan langsung diantar ke rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.